kue Idul Adha dari Paris, Perancis ya. Bahasa Perancis akan dimasukin ke kurikulum ya. Woi, nasib guru-guru yang dipikirkan duluan ya. Iya, kenapa bukan kalian ya? Kenapa bukan presiden dan asisten tersayang yang belajar bahasa Perancis ya? Karena bolak-balik ke luar negeri terus. Ada kok pemerintah modelnya kayak jembutan begini ya? Heran aku. Sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Lain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia. Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, positif aja kan. Anak-anak Indonesia udah makan MBG, udah sehat, pintar, kuat, jadi harus belajar berbagai macam bahasa, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf Pak, kalau boleh izin, janganlah bahasa Afrika Selatan. Susah kali itu loh Pak. Iya, betulan. Yang ini. Ono akan apa hazane kwaleche. Anak ko nita man ako seme-seme na kata. Sepak kata ini atau. Untung saja Presiden Prabowo kunjungannya ke Paris, enggak ke Vietnam. Coba kalau ke Vietnam, kayak gini ribetnya bahasa Vietnam. Di grup A dalam bahasa Vietnam itu kita ada a a a a a a e e e e a a a a a e e e e e e. Note ya Pak ya, bahasa Inggris aja masih banyak yang belepotan, apalagi bahasa Prancis. Lagian kalau seandainya di sekolah kita ada pelajaran bahasa Prancis, apakah sekolah yang ada di Prancis itu bakal ada pelajaran bahasa Indonesia? Jadi better tolong ide kebijakan yang ajaib ini dipertimbangkan lagi deh Pak. Presiden kalian random banget ya. Untung aja loh pidatonya di Prancis. Kita disuruh belajar bahasa Prancis. Coba pidatonya di Tanzania, suku pedalaman Tanzania. Kita bakal disuruh belajar bahasa Tanjabe itu. Ini kayak gini bahasanya nih. My name is apa? My name is apa? My name is Tegec. My name is Macereng kota. My name Emang paling ini bapak ini ya, kalau depan mic itu kadang-kadang suka kontrol ngomongnya. Apa aja diomongin. Ada angin, ada hujan, tiba-tiba kita disuruh belajar bahasa Perancis coba. Ya nggak salah sih. Tapi ya nambah beban pelajaran gitu loh. Wong bahasa Inggris, bahasa Arab aja banyak nggak bisa, ini tambah lagi bahasa Perancis. Susah emang kalau udah tua ini nyusahin mulu. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Ya, benar, bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris. Nah, pernyataan itu disampaikan pada 28 Mei 2026 di Paris setelah bertemu dengan Presiden Macron. Kalimat Prabowo kira-kira begini. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkat sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan. Kalimatnya terdengar megah, diplomatik, berkelas Eropa. Kalau dibacakan sambil berdiri di depan Emmanuel Macron. Masalahnya rakyat mendengarnya sambil duduk di warung kopi. Tapi permasalahannya guru Prancisnya di mana? Apakah ada? Bahasa Prancis memang bukan bahasa yang gampang. Bahkan sebagian orang yang sudah lumayan lancar bahasa Inggris pun bisa mendadak menyerah sebelum membuka halaman 3 buku Prancis. Tulisannya panjang, dibacanya pendek. Huruf ada 10 yang dibaca cuma 4. Contoh tulisan di bawah ini. Dibaca boku. Huruf sisanya entah sedang cuti atau mogok nasional. Belum lagi bunyi sangau khas Prancis yang kalau orang Indonesia latihan sendiri di rumah bisa dikira orang yang sedang pilek berat.
Masalah berikutnya lebih serius. Jumlah guru bahasa Prancis di Indonesia memang terbatas. Memang ada kampus yang mencetaknya, seperti di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Medan, dan beberapa kampus lain. Tapi jumlah kelulusannya per tahun tidak banyak, mungkin ratusan. Sementara Indonesia punya ratusan ribu sekolah. Artinya kalau dibagi rata, bisa jadi satu guru bahasa Prancis harus mengajar dari Sabang sampai Merauke sambil naik motor atau naik kapal atau naik delman. Maka muncullah berbagai kemungkinan. Mungkin penerapannya bertahap. Mungkin juga dimulai dari sekolah unggulan. Mungkin lewat pelatihan ulang guru. Mungkin kerjasama dengan kedutaan Prancis. Mungkin juga lewat video pembelajaran. Atau jangan-jangan nanti guru bahasa Inggris mendadak ikut kursus kilat 14 hari, lalu Senin sudah mengajar. Meski begitu, niat kebijakannya bisa dipahami. Presiden Prabowo memang sedang mendorong penguatan bahasa asing. Sejak dini mulai dari Inggris, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sekarang bahasa Prancis. Tujuannya untuk membuka peluang diplomasi, bisnis, pertahanan, dan kerjasama internasional. Visinya besar, sangat-sangat besar. Sebesar cita-cita anak SD yang minggu lalu mau jadi YouTuber, tapi minggu ini mau jadi pilot. Besok mungkin diplomat di Paris. Tapi seperti biasa, yang bikin rakyat garuk-garuk kepala bukan visinya, melainkan pelaksanaannya. Karena negeri ini sering jago bikin kalimat akan segera dilaksanakan. Tapi yang sulit biasanya kata setelahnya, yaitu bagaimana caranya. Pernyataan Presiden Prabowo yang menginstruksikan siswa sekolah belajar bahasa Prancis hingga bahasa Portugis mungkin hanya sebagai basa-basi diplomasi untuk mempererat hubungan dengan negara sahabat. Presiden Prabowo memasukkan bahasa Prancis atau bahasa Portugis ke sekolah tidak perlu dipahami sebagai kebijakan pendidikan yang benar-benar baru. Pola serupa sebelumnya juga muncul ketika Presiden Prabowo berbicara dalam konteks hubungan diplomatik dengan Portugal. Secara objektif, bahasa asing sebenarnya telah lama menjadi bagian dari struktur kurikulum nasional di Indonesia, khususnya di jenjang SMA sederajat. Sejak kurikulum 2006 dilanjutkan kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka, bahasa asing di luar Inggris, bahasa asing di luar bahasa Inggris telah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, adapun bahasa asing yang selama ini telah diajarkan di sejumlah sekolah-sekolah antara lain yaitu bahasa Jerman, bahasa Belanda, Prancis, bahasa Arab, Korea, Mandarin, hingga Jepang. Oleh-oleh Idul Adha dari Paris, Prancis ya. Bahasa Prancis akan dimasukin ke kurikulum ya. Woi, nasib guru-guru yang dipikirkan duluan ya. Iya, kenapa bukan kalian ya? Kenapa bukan presiden dan asisten tersayang yang belajar bahasa Prancis ya? Karena bolak-balik ke luar negeri terus ya. Kenapa maksain rakyatnya? Kan rakyat di desa nggak pakai dolar. Apalagi oleh-oleh dari Prancis, impor daging dan susu akan dibuka ya. Indonesia akan membeli 42 jet tempur ya. Dan tentara pun akan berinvest di Perancis ya. Nggak lihat itu muka si makaroni ya. Ia tersenyum lebar bersama istrinya, kesenangan kan? Iya. Rakyat di sini dapat apa? Rakyat dapat apa? Selain diperes ya. Sudah rakyat ya, ada pemerintah kok yang menyaingin rakyatnya sendiri ya. Di luar negeri bukannya saingan sama luar negeri, bangun apa untuk
persaingan bisnis apa-apa, enggak, ini saingin rakyatnya sendiri. Koperasi Merah Putih itu ya, itu nyaingin para pedagang-pedagang kecil di kampung ya, di daerah-daerah. Apalagi MBG ya, iya, nyaingin kantin-kantin sekolah, nyaingin tukang-tukang cilok. Ada kok pemerintah modelnya kayak jembutan begini ya. Salam logika. Ini gunanya punya pemimpin itu harus sehat, lahir dan batin. Apa yang diomongkan sama dengan apa yang dipraktekkan. Guys, ini oleh-oleh dari kunjungan Pak Prabowo dari setiap negaranya ya. Waktu kunjungan ke Brasil, dia bilang ingin bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Kunjungan ke Rusia, dia bilang siapkan kandidat untuk ikut program kosmonot Rusia. Kunjungan ke Korea Selatan, dia bilang ingin memperbanyak konser K-pop di Indonesia. Kunjungan ke Prancis, ingin bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Anehnya, kalau pidato di Indonesia, dia selalu tidak suka asing. Ada yang protes, dikit-dikit dibiayai asing. Ada yang kasih masukan, dibilang antek-antek asing. Apa yang dikatakannya beda dengan yang dipraktekannya.